dengan ini dan yakin akan penyertaan Tuhan dalam perjalanan gereja kita. Secara khusus pelaksanaan paripurna paroki kita untuk tahun 2023. Rapat paripurna paroki kita buka dengan resmi. Maka apa yang saya akan katakan bagi kaum muda, bapak pengurus gereja ataupun ibu, jangan pernah takut untuk menjadi pengurus gereja. Bagi yang sudah tua, jangan pernah lelah untuk menjadi pengurus gereja ataupun lingkungan. Karena kita dipilih Tuhan. Kita dipilih Tuhan untuk mengabdi di paroki ini. Sepanjang 5 tahun ini sudah banyak bapak dan ibu yang sudah memberikan hati, pikiran, bahkan tenaga untuk paroki yang kita cintai ini. 5 tahun ini banyak suka duka yang sudah kita alami di stasi masing-masing. Tapi kita tidak pernah lelah. Kita tetap bersuka cita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Salinai dalam doa masalah seorang. Tetaplah kita setia untuk paroki kita ini dan tetaplah kita setia untuk gereja yang kita cintai. Boras sagur-saguran atong di atas pinggang pasu. Boras mantung kita kehadupan ditumpahin di matama atong angka pasu-pasu. Selamat datang untuk kita semua pada paripurna Paroki Santo Yosef Jalan Kain Batik tahun 2023. Semoga apa yang kita bangun mulai sore ini bersama-sama sampai besok semua berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita berjalan bersama, bergandengan tangan bersama, bersinoda bersama untuk mewujudkan karya Tuhan di tengah-tengah dunia, memuliakan Tuhan dan mengembangkan gereja umat Allah di tempat kita ini. Maka dengan ini dan yakin akan penyertaan Tuhan dalam perjalanan gereja kita. Secara khusus pelaksanaan paripurna paroki kita untuk tahun 2023. Rapat paripurna paroki kita buka dengan resmi. Kembali ke tempat masing-masing. Bapak Ibu Suster pengurus Dewan Pastoral Paroki, anggota Presidium, dan juga Bapak Ibu pengurus Dewan Pastoral Rayon dan Dewan Pastoral Stasi dan Lingkungan, juga para lembaga utusan hidup bakti, para suster dari KSDM, Uskupan Agung Medan. Dalam konteks itulah bahwa pada saat ini Pastor Pikir telah hadir bersama-sama dengan kita untuk menyampaikan tentu sesuatu hal yang sangat berguna, ya. Badan hukum gereja di seluruh tingkat pelayanan di Uskupan Agung Medan ini. Maka kita sambut pastor kita dengan tepuk tangan. Pastor Richard Nami memahaka beserta sermon urut yang sudah siap untuk mendengarkan, maka waktu dan kesempatan ini kami serahkan kepada Pastor Richard.
mic ya. Karena segala sebenarnya suara saya mendengar. Badan Hukum Gereja seluruh tingkat pelayanan di Keuskupan Medan akan diperoleh. Nalewat kayak itu benar. Tentang apa tahun yang lalu? Tentang apa tahun lalu kita bahas? Tentang apa itu? Belajar bersama dengan sebelumnya. Sebelumnya tentang visi yang sudah di setiap apa yang dikatakan oleh Pak Manado bahwa setiap paripurna paroki yang bisa dihadiri oleh piket, Bapak Uskup mengharapkan satu bahan animasi untuk dibagikan kepada peserta paripurna paroki. Mengapa saya pakai kata yang bisa dihadiri oleh para piket? Karena tidak semua paroki bisa dihadiri. Tidak dihadiri bukan karena tidak mau. Pasti statistik suatu kota atau kabupaten akan berubah. Ya. Secara institusi Katolik adalah agama. Katolik itu satu, tidak terbagi-bagikan. Tidak ada Katolik Simalungun. Tidak ada Katolik Taro. Tidak ada Katolik Dewi, Papa. Tidak, Katolik. Beda dengan tetangga kita. Sebagai tempelan. Tidak ada umat dari Jalan Bali ini yang sanggup mengelola kepanitiaan Natal besar. Ya pasti sanggup. Pasti sanggup, tidak usah turun piket. Pastor paroki saja turun aduhai semua itu. Kan? Pasti sanggup. Maka ini menjadi pertanyaan para imam. Mengapa? Ya, mengapa? Lalu ada juga contoh-contoh di kabupaten lain. Itulah yang mencoba membuka cakrawala kita. Ya. Ada juga contoh-contoh di paroki lain, kabupaten-kabupaten lain yang mencoba untuk membuat apa yang kita harapkan. Misalnya, Kabupaten Lebuhan Batu Selatan, Kota Pinang. Sejak tahun yang lalu tidak lagi dibuat Natal di Medan. Tidak lagi dibuat Natal di Medan. Tetapi yang mereka buat adalah mereka anggarkan untuk perayaan Natal. Judul umumnya Natal, aparatur juga. Langsung bagi dua, bulan Pinang 200 ke Protestan, 200 ke Katolik. Maka Natal khusus umat Katolik sekabupaten yang diinisiasi, yang dihadiri oleh bupati. Ya, tahun lalu saya sudah beli di sana. Dan tahun ini di kabupaten. Ya. Maka ditawarkan kepada kita, saya katakan tidak. Dana kesetaraan itu mesti dana hibah.
Ya, dana hibah. Dana sekian dihibahkan kepada kita, lalu kita kelola dan kita buat pertanggungjawaban seturut standar pemerintah. Begitu kita harapkan. Lalu kabupaten mengatakan tidak, keserah. Karena inilah wadah bupati juga bertemu dengan jemaat. Lalu saya katakan, kalau khusus Katolik, bupati juga akan diundang. Itu juga bisa menjadi wadah. Mengapa saya tolak? Pertama, kita tidak bisa memberantas korupsi. Setidaknya jangan kita fasilitasi orang korupsi. Kita tidak bisa kontrol penggunaan dana kalau orang lain yang mengelola itu. Kan uang rapak lah, uang duduk lah, uang berdiri lah. Kan begitu nanti dalam pertanggungjawaban. Karena duduk kan bayar. Mau berdiri dia bayar artinya. Maka uang duduk, uang berdiri. Saya tidak mau. Maka saya katakan Katolik tidak ikut. Maka saya ketika buat tampil Katolik, agar Katolik sebagai agama dan lebih diakui lagi oleh pemerintah, kita perlu membentuk badan hukum gerejani setingkat badan pelayanan. Misalnya Persekutuan Katolik Kabupaten Simalungun, Persekutuan Katolik Kota Pematang Siantar. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas, membangun semangat dan solidaritas, meningkatkan militansi umat Katolik, tentu menjadi jaminan dan untuk pengakuan keberadaan Katolik di pemerintah. Maka untuk itu memang kita diminta untuk bersinergi dengan pemerintah. Bangga menjadi Katolik, 100% Katolik, 100% warga negara Indonesia. Itu secara singkat yang bisa kita laksanakan dari Pastor Pikep tadi. Terima kasih kepada Pastor Pikep kami yang sudah memberi animasi, motivasi, inspirasi untuk kami semua peserta sermon bolon yang hadir pada saat ini. Waktu sekarang jam 6:20, maka kami kembalikan untuk sementara waktu kepada protokol, kepada Bapak Turnip. Baik, Bapak Ibu Suster yang menghormati, pertemuan kita untuk sesi ini kita cukupkan dulu, nanti akan kita lanjutkan. Maka nanti setelah ini kita langsung beres-beres, kita akan makan malam nanti pukul 19 tepat. Nah, nanti akan ditentukan oleh seksi konsumsi, ya. Lalu nanti pukul 20 tepat kita akan duduk lagi sini melanjutkan acara kita. Jadi dia informasi untuk kita untuk kita laksanakan. Nah, seperti itu. Maka kami harapkan semua kita ikuti nanti semua pertemuannya sampai tuntas. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, untuk menutup makan malam kita akan berdoa dipimpin. Ini masih baru selesai makan malam. Baik, Bapak Inan, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Saya berharap nanti kita cepat menyelesaikan di dalam. Masih ada panorama sedikit atau kilas balik tentang seluruh kegiatan perjalanan paroki di tahun 2023. Mulai dapat notifikasi saat program malai sistem PowerPoint di dalam boy rahat baru demi kita rekreasi. Kita usahakan supaya kita rekreasi lah bersama di sini ya. Nah, begitu supaya besok tinggal laporan keuangan dan lain-lain. Jadi mari kita tutup
supaya waktu kita lebih banyak untuk berbincang-bincang dan refleksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan datang, jangan lupa beli coffee blog. Unit karya paroki untuk membantu meningkatkan perekonomian paroki memiliki Kopasaju dan klinik Isidorus. Mari menggunakan buku untuk perdagangan kita. Dan semua unit usaha yang ada di paroki ini hendaknya bertujuan untuk membantu meningkatkan ekonomi umat agar semakin sejahtera. Bidang liturgi dan peribadatan, mengorganisir, mengatur dan melaksanakan liturgi peribadatan, sakramen dan sakramentali. Semua gerak liturgi, peribadatan dan pelayanan sakramen dan sakramentali diatur dengan baik dalam seluruh jadwal perjalanan pastor. Semua petugas diatur dengan baik, umat hadir dalam setiap peristiwa liturgis dan juga membina umat untuk menaiki devosi-devosi sesuai dengan ajaran gereja. Maka paroki juga menjadwalkan secara khusus viatikum kepada lansia dan orang sakit pada setiap hari Senin kedua, 3 dan 4 untuk umat yang ada di raya kota. Jadi sebuah program Dewan Pastoral Paroki terutama tentang anggaran dan program rutin operasional dan program prioritas tahunan yang akan datang kebutuhan pengadaan penambahan dirancang semua dengan baik dan dirapatkan dalam Dewan Keuangan dan Dewan Paroki secara bersama-sama. Dewan Keuangan setiap bulan memeriksa laporan keuangan dan setelah diperiksa oleh pastor paroki, laporan itu bisa dikirim ke keuskupan. Jadi lihat Bapak Ibu, berharap laporan keuangan setiap bulan pada setiap sermon raya. Dan ini terima kasih sudah cukup berjalan dengan baik. Potensi paroki sumber daya manusia. Data umat hidup paroki Santo Yosef Pematang Siantar 30 November berjumlah 3.990 kakak, 15.554 jiwa. Dari data di atas dapat dikatakan bahwa selalu diusahakan oleh paroki seperti busana liturgi, altar, ambon, mimbar pemimpin, kursi pemimpin, meja kredit. Nah, semua stasi sekarang ada wajib mimbar pemimpin, meja kredit dan kursi pemimpin. Ya, jadi Partojo siap mensuplai barang-barang itu. Silakan ambil di sana dan bayar. Antar di tempat dan lo jangan membuat mengalah si paroki. Langsung antar di tempat, langsung diantar langsung ke dalam gereja. Iya, seperti itu. Paroki membuat unit karya perkembangan Santo Yosef untuk menjawab kebutuhan dalam perlengkapan liturgi seperti altar, mimbar pemimpin, ambo, kursi pemimpin, dirijen, meja kredit dan lain-lain. Tata administrasi pastoral rapi dan teratur mengikuti anjuran KPRP yang dikeluarkan oleh keuskupan. Sistem penerimaan seluruh sakramen harus melalui sekretariat paroki, termasuk membuat jadwal pastor paroki setiap bulannya sehingga pelayanan merata. Kalau tidak merata, tolong sampaikan ke sekretariat. Kalau tidak merata. Ini setelah diskusi bersama, snack juga. Yes, semangat Bapak Inung. Ya ini iya, nggak apa-apa di ngikut aja. Penting puji syukur itu kan ada beberapa yang bisa baik kita. Itu aja. Tapi dilatihkan sebentar. Iya. Ini snack dulu, snack rekreasi. Selamat menikmati Bapak Inung. Selamat menikmati. Itu namanya pizza. 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 Oke, selamat menikmati dong. Bagus dong, bulan mopo. Kamu lah dah bang. Rekreasi jo. Rekreasi. Dalam doang minat salah. Oke. Salah. Leng tetangga.
Ditangke deu. Iya. Dia ini ngarap terus sendiri. Kalau pedu dua deh mah. Aku berdua itu saya Terus yang bener nih mana mau jam 2 Kan nggak mana Riza kan? Ya, yang belum pernah makan pizza Siantar, ini masih ada 2 potong. Bos, ini mau Lebih lah. Selamat menik. Ngapain dong sinak kaning? Nggak sehat? Hah? Mana? Gusut. Oh iya. Selamat menikmati, Nong. Pak, selamat menikmati. Hah? Ahai. Bapak Ibu sambil menikmati makan minum Siap. ala kadarnya, Siap. Selamat menikmati, Pak. Dia. sambil bersantai. Oh. Siap, Pak ya. Iya. Mantap, Pak. Siap, Inong. Oh iya, Apa, Mai? pengumuman. Bagi Bapak Ibu yang ditugasi untuk petugas-petugas besok besok pagi, silakan berkumpul dulu di depan ini bersama berangkatnya ke gereja di depan keyboard di depan ini. Mari Bapak Ibu yang ditugasi untuk petugas liturgi untuk Ekaristi besok, kita kumpul di sini di sound system ini di pendopo ini bersama berangkatnya ke gereja bersama Perantar Putra. Gakko lagi ring-ring dari padu alang aja mau nemakin ini. Iya. Kalau panen kami bisa ikut Evan. Enggak, nanti Natalan Prater di stasi. Iya, Iya. betul ya. Betul ya, nah ngani dah kebetul. Nah, pagi Bapak. Mari masuk Pak. Kami mau misa dulu, misa rapat paripurna, omat tong istilahnya. Oh, siap. Siap. Nah, itu dia. Oke, hai. Baca dong, unang 1 2 3 ya. Hai. Iya. Sampai sana, ya. Yes. Itu masih Bapak Ibu kita. Hai. Iya, di mana, guys? Tauton. Aduh. Ya, ayo mari Bapak masuk yuk. Ntar lagi kita mulai. Oke, ini misa kami. Ngasai hamisa trip. Terlanjut maju masih. Mari. Iya, selamat pagi Bapak. Yes. Yes, selamat pagi Pak Inong. Mari masuk. Siap. Pak Pur. Ini lagi. Halo, selamat pagi Nong. Mari misa kita yo. Sudah selesai kami satu trip, masuk lagi. Ya. Tapi masih lanjut kita bersama. Selamat pagi Nong. Selamat pagi Nong. Yes. Pak, itu paling setia di sini Nong. Iya. Enggak ada. Celut. Jantan itu Nong. Bapak, misa dulu kita. Selamat pagi, mari masuk sudah
Sudah di gereja kawan-kawan kita. Ayo ayo. Masuk ke gereja. Selamat pagi Bapak. Rani Karisti, Misa Paripurna, sermon belum. Inilah petugasnya dengan senyumnya. Samara. Yes, baru selesai kan. Perayaan Ekaristi. Yes, Pak. Oke, itulah kami pagi ini misa bersama para pengurus gereja separoki. Bisa jongkok, tapi hati-hati jongkoknya. Sudah. 1, 2. Sergio. Sabar ya, Pak. Cepat, brother. Ini nampaknya harus per rayon. Sudah ini. Siap-siap rayon Cibutut. Supaya nggak bergeser. Ayo, foto lo. Yang lain mohon tenang. Agak geser roti. Tenang coba. Oke. SKI Tuhani Marmana. Lumayan lah. Bakapur Tuhani Marmana. Nahurang Andea. Juga alam. Dulu ya. Tambah 2 lingkungan. Memang sudah hadir itu 70% ya. Martoba Tuhani Marmana. Dang nahurang Andea. Ada enggak?
kaning bakawul bedok daw. Gereja Paroki, Tuhanlah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Sebentar lagi. Baik, semua bersama-sama. Tuhan Imam-Mahana. Dan naurangan beliau. Baik, boleh ada. Isi doa MC nah amal langsung. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi Pak. Selamat datang kepada pastor kami, pastor dari Nagahuta, Pastor Donatus Marbun, yang juga hadir kemarin, belum sempat hadir dan bisa hadir pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, secara singkat kita melihat dulu review dari hari pertama kemarin, bahwa melalui pastor piket kita disampaikan kepada kita pentingnya badan hukum gerejani seturut tingkat pelayanan. Yang juara-juara di stasi itu tidak ada lagi kita buat dari paroki. Saya pikir itu penting demi menunjang SDM yang kita bicarakan kemarin tadi malam. Jadi saya pikir-pikir mungkin ada segi positif dan negatif. Mungkin saya berpikir ke positifnya saja. Alangkah baiknya kita memberi itu kembali dari paroki, dan itu merupakan kebanggaan bagi anak-anak sekolah minggu terutama, supaya lebih mendukung semangat dan attitude, sikap mereka kepada gereja. Dan itu luar biasa, penghargaan yang luar biasa. Usulnya itu akan tetap kita perhatikan. Nanti itu akan kita alirkan dari dana APP untuk pendidikan atau bantuan-bantuan untuk anak-anak yang berprestasi. Itu sudah setelah COVID itu yang kita tidak lagi memberikan itu. Tapi untuk tahun 2024 itu usul yang baik bisa nanti kita buat. Biasanya itu pada hari raya perayaan Kristus Raja itu anak-anak berprestasi itu kita lakukan. Tetap bisa kita buat itu. Izin cukup sederhana tanggapan saya mengenai keprihatinan paroki, mengenai kehadiran, dan sederhana sekali nanti masukan saya, mohon maaf untuk kita semua. Tertarik sekali Pastor saya dengan keprihatinan mengenai kehadiran. Jadi saya terpikir ya, dari pengalaman yang kami lihat atau kami alami di gereja paroki, barangkali kalau saya tidak salah, kalau salah nanti saya tarik kembali. Coba keterlibatan kita itu kita satukan dengan apa? Tadi saya baca di sini mengenai kategorial. Ada saya lihat di sini kategorial PIK dan PAK. Jadi sudah beberapa tahun ini saya lihat tidak ada kepengurusan, walaupun di setiap stasi atau gereja paroki ada punguan ina dan punguan amanah, tetapi PIK dan PAK untuk gereja paroki kepengurusannya tidak ada. Penyusunan pengurus gereja yang baru untuk periode berikut tahun 2024 ke atas kan, jadi ini selesai hari ini, dan itu akan
usul ini akan kita masukkan dalam usulan ke paroki supaya kita mulai juga membentuk dan membenahi struktur-struktur termasuk kelompok-kelompok kategori yang ada di paroki ini. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Kinan atas usulnya dan juga semangat untuk itu. Saya berharap sebenarnya muncul juga lagi kelompok-kelompok lain, misalnya kelompok-kelompok devosi di paroki ini dan juga doa-doa yang kita bangun di paroki ini, misalnya kelompok devosi kepada Maria, kelompok devosi kepada kerahiman ilahi. Tapi menurut pengamatan kami para pastor, sekarang ini Ekaristi pun sebenarnya sudah kita buat di tingkat paroki pun bisa hadir sudah ada. Nah, jadi kita berharap ini pun kita mau kita tingkatkan. Dengan itu akan sejalan juga dengan gerakan devosi-devosi untuk kelompok-kelompok kategori. Lalu kita sempat membuat gerakan administrasi soal harta benda, terutama soal tanah-tanah gereja. Saya prihatin dan kita semua prihatin dengan tanah di Gortap sampai ke Mahkamah Agung, PK lagi. Nah, ini saya ingatkan. Sertifikat semua. Itulah nanti menjadi program Dewan Pastoral Paroki untuk perjalanan waktu berikut supaya kalau bisa memang semua tanah yang ada di paroki kita ini harus sampai ke tingkat sertifikat. Demikian Bapak. Jadi itu informasi yang baik dan akan kita perjuangkan nanti dalam perjalanan waktu ke depan. Karena saya pengalaman ketika baru datang di paroki ini itu termasuk harus mengclearkan beberapa tanah yang termasuk misalnya di Pergepualan. Kalau tadi Inang atau Abang ada yang menyatakan tentang lansia, saya mau menyatakan tentang biak. Kemarin di PPU kami pembina biak mungkin sudah banyak usul yang kami sampaikan. Hanya saya mau bertanya keseragaman tentang perayaan Natal biak prestasi. Kalau kemarin-kemarin kan kalau boleh nggak usah lagi ada martingale best biak malam. Kalau boleh pas hari Natalnya itulah dibuat. Dan ketepatan tahun lalu untuk stasi kami buat itu tanggal 25 Desember tepat, dan tidak ada kami menggeser atau mengutak-atik antar. Kemudian sekaligus kami perayaan Natal stasi yang makan bersama. Namun mau kami usulkan tadi dan semalam juga dengar-dengar kalau kami masih malamnya kami buat Natal biak stasi. Itu ada beberapa stasi mengatakan, dan ada kami datang suster udah dibagi ayat-ayat nih. Nalosok rohana tu gereja. Beberapa tahun yang lalu itu agak giat ya, walaupun ada yang saya lihat manfaatnya. Itulah yang 3 poin yang mau saya sampaikan, Pastor. Mudah-mudahan karena di rapat paripurna ini mudah-mudahan bisa kita sanakan, bisa diterima ya puji Tuhan, nggak diterima juga entah beberapa tahun mendatang nggak masalah lah. Mau lihat di pastor yang begitu, begitulah yang bisa saya sampaikan sebenarnya kok. Jadi itu usul yang baik, nanti kita akan perhatikan ke depan urus gereja yang nanti, apalagi nanti dalam proses periodisasi ini kan kita belajar dari pengalaman 5 tahun. Nanti ke depannya kita bisa perhatikan bagaimana kita mengapresiasi, memberikan penghargaan juga yang baik kepada urus gereja yang sangat aktif. Dan yang kedua itu untuk kunjungan Dewan Pastoral Paroki. Memang di paroki kita ini ada program paroki, Dewan Pastoral Paroki yang sebenarnya punya jadwal untuk turun mengunjungi stasi-stasi. Jadi maka mari kita perhatikan supaya tahun depan LBP sudah bisa mengatur perjalanan untuk 1 tahun itu kita bisa berapa kali mengadakan kunjungan bersama menuju ke stasi-stasi. Usul yang baik akan kita terima itu. Untuk di gereja nih, jangan bikin di rumah. Di rumah itu sudah banyak berkumpul tentang cerita-cerita yang lain dan arisan-arisan. Di gereja kita bicara hal-hal yang berkepentingan berhubungan dengan gereja,
keprihatinan kepentingan gereja stasi itu bicarakan di rapat-rapat itu setelah kita mengadakan sermon di tingkat rayon. Jadi pengurus stasi setelah dari rayon kumpulkanlah itu ya, dewan stasi di stasi, bikin rapat ini bahan kita, tolong nanti lingkungan sampaikan. Begitu strukturnya yang dimaksudkan oleh paroki. Atau dikembalikan seperti saat semula 3 hari persiapan KTGC kursus perkawinan, karena pemberian materi khusus mungkin materi saya karena banyak, yaitu kesehatan reproduksi, kemudian KBA dan kesehatan ibu hamil, penyakit seksual menular dan yang lainnya, terutama tentang persiapan calon pengantin. Jadi ya pribadi saya sih sebenarnya sangat tergebu-gebu saya pada saat penyampaian materi. Itu ya ingin saya mohonkan, karena saat COVID sudah tidak ada lagi, mungkin sudah bisa dikembalikan seperti waktu semula. Yang kemudian saya depan itu kembali Sabtu sampai Senin yang dari paroki Santo Yosef ya, supaya nanti juga kita infokan. Begitu kan pastor paroki? Baik, Bapak Ibu, kita lanjut dulu pada program kerja 2024. Kami persilakan kepada pastor paroki. Baik, Dewan Pastor Paroki dan juga Bapak Ibu pengurus gereja yang kami hormati, sekilas saja informasi untuk kita untuk bagian program. Pertama, kita lihat program apa saja sih sebenarnya sudah kita laksanakan tahun 2023. Walaupun dalam rekaman peristiwa itu sudah banyak kegiatan kita yang sebenarnya itu bagian dari program-program yang kita laksanakan. Tapi mohon kita perhatikan sebentar dan mohon kita melihat dan bersabar ya. Ini ada program khusus untuk orang muda kita. Itu ada misa Ulkaraya yang kita laksanakan 1 kali sebulan, dan itu sudah terlaksana di Renggota dan di lingkungan dan stasi. Gerakan bersama berbagi kasih umat Katolik separoki, perayaan Hari Lansia separoki, pesta kebangkitan kaum Bapak Katolik separoki, seminar penguatan moderasi beragama bagi pengurus gereja, seminar sehari pendidikan politik bagi pengurus gereja, penanaman pohon di sumber mata air Kuala Nauli Subutuon pada hari ekologi. Nah, inilah tahun depan kita lakukan ini, dan kebersihan gereja dan penanaman pohon di stasi kita masing-masing. Itulah fokus pastoral kita untuk tahun 2024 yang saya sampaikan secara singkat. Tapi dalam uraiannya itu ada harapan dan keberhasilannya melalui indikator-indikator keberhasilan yang harus kita capai. Itu nanti akan kita lebih rinci nanti di program. Tapi itulah yang akan kita buat selama tahun 2024. Itulah yang akan kita laksanakan 2024. Kita semua mesti berpartisipasi agar itu bisa kita laksanakan. Baik Bapak Ibu, waktu berjalan terus ya. Maka kita break 20 menit. Berapa menit kita beri? 20 menit bisa? Nah, sambil minum. Tapi sesudah 20 menit nanti kami lonceng, mohon kita segera masuk kembali ke ruangan. Jadi konotasinya jelek itu kita. Padahal tadi Pak pacar ibu anak bisa, namanya utang kan mengakibatkan merugi. Nah, jadi kalau boleh usul dari kami lah, dipelajari lah akuntansi yang paling sederhana kira-kira begitu. Karena pengertian ini kan sangat sederhana. Memang kalau dibawa ke kejujuran ini juga sudah mengakomodir. Nyatanya di pada tahun 2021 sampai 2023 ini ada selalu stasi yang tidak pernah mendapat kontribusi dana. Gora, Pendudingan, 518 kakak umat separoki ini yang belum membayar damangnya di tahun ini. Artinya kalau kita hitung dengan minimal 120.000 per tahun damang per kakak, ada uang paroki 62.160.000. Sementara damang ini juga merupakan sumber keuangan paroki yang digunakan untuk kebutuhan paroki kita, baik untuk segala hal pengeluaran sampai ke fokus pastoral dan juga program-program paroki.
Ini tolong juga kita sikapi. Dan kami juga tidak mau mendengar ini ada lagi di tahun depan. Biar sama-sama juga kita tidak mau mendengar. Ini penegasan dan mungkin juga begitu juga uang klender, tolong disikapi juga. Nah, contoh Jalan Bali ada uang klender 600.000 belum bayar, Manik 1.000, 1.080.000, Panduringan 1 juta, Sinaman Gereja 400, Perjalanan 480.000. Baik, terima kasih Pastor. 5 menit saja info ini. Kabar dari Kopas Sanjo. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa Kopas Sanjo ini adalah sarana pastoral pengembangan sosial ekonomi umat paroki Santo Yosef Jalan Kain Batu yang tak bisa dilepas dari bagian PSE, ya, dari sarana pastoral, bukan pada sarana pengumpulan duit. Kopas Sanjo bukan CU orang-orang Katolik, bukan CU Manado Group ataupun Lumban Gaul Group. Tapi Kopas Sanjo adalah memang Koperasi Paroki Santo Yosef. Dari namanya sudah jelas, Kopas Sanjo, Koperasi Paroki Santo Yosef. Begitulah salah satu misi pastor kita termasuk DPP, terus berkobar-kobar untuk memperkenalkan, mensosialisasikan Kopas Sanjo kita ini. Maksud dan tujuan sebagai pastoral pengembangan sosial ekonomi umat paroki Santo Yosef untuk memajukan kesejahteraan anggota melalui pendidikan, penyadaran perilaku produktif dengan pengurangan perilaku konsumtif serta menumbuh kembangkan semangat menabung. Apa keistimewaan dari Kopas Sanjo, ya? Hanya umat paroki yang terdaftar dalam biduk yang bisa mendaftar, belum bisa ke yang lain. Baik, para pastor, suster, dan bapak ibu yang kami cintai, ada beberapa penegasan penting yang menjadi catatan kita bersama. Yang pertama, untuk pengurus gereja di semua tingkatan yang aktif yang meninggal dunia dikuburkan oleh pastor. Bila pastor terhalangan, maka akan didelegasikan kepada DPP atau ketua RAI. Mohon bicara baik-baik ini. Bukan ketua rayon atau rayon. Anak pastor Boido dipanggil untuk DPP. Supaya jangan salah, ya. Yang aktif, ya. Pengurus gereja yang aktif di semua tingkatan, mulai dari KDS, ke pengurus rayon, ke pengurus dewan paroki, ke pengurus dewan stasi, dan ke pengurus lingkungan, termasuk ke pengurus lingkungan di stasi-stasi. Masa Advent tetaplah ada di lingkungan, ya. Jangan biasakan untuk menuju pada saat setelah Kristus Raja. Bahkan ada yang sudah menutupnya itu sebelum Kristus Raja. Ya. Masa Advent itu masa doa bagi kita, masa persiapan. Tidak ada lagi lingkungan atau lingkungan yang menutup masa Advent sebelum itu. Jadi selama masa Advent lingkungan masih tetap aktif berjalan. Perayaan pesta pelindung prestasi atau lingkungan, tolong peribadatan kita, ya, dan tetap setiap tahun kita bangun spiritualitas pelindung kita. Di banyak stasi sudah mulai perayaan ini, ada yang sangat sederhana, ada yang digabungkan dengan urusan yang lain, tapi tetap dirayakan sangat bagus. Maka mohon supaya semua lingkungan stasi memikirkan ini dan melaksanakannya dengan baik tahun depan. Penegasan Natal Ekumene oleh Bapak Uskup dikatakan kita mengikuti Natal Ekumene itu di atas tanggal 20
Ya, 25. Ditulis saja dan dilaksanakan. Ketujuh, ada usul dari imam-imam asistensi soal kenaikan stipendium dari 150 menjadi 200.000. Aka pastor yang kita minta tolong untuk misa di stasi kita, bayangkanlah kalau mereka misa di Manik Seribu, stasi-stasi yang akan kita jadwalkan untuk pastor yang asistensi ke stasi itu. Atau lingkungan stasi yang mengundang. Iya. Namun bila pastor yang datang dari paroki ke lingkungan misa, kondom 150, langsung lebih silakan. Nah, ini penting juga ini, tolong dicatat juga. Kalau ada pastor yang datang dari luar paroki mau melayani di rumah kita atau mau misa di rumah kita atau di stasi kita, bawa rumah ke paroki. Dokter kamu atau pastor di sana, nah, tolong. Pastor, ada anak nomor kami pastor yang lagi berlibur dari Amerika. Jadi dia mau misa di rumah bersama keluarga. Nah, tolonglah disampaikan ya. Oke. Karena penting bagi kita mengetahui apa yang sedang terjadi di paroki Kabupaten ataupun di stasi itu. Ya. Kalau di stasi ada pastor dari luar yang tiba-tiba datang dan mau misa, tolong beritahu kepada kami. Itu keputusan yang sudah diputuskan bahwa 7 poin tadi ya. Di samping tadi hal-hal saran-saran yang sudah disampaikan ya, misalnya ketika mengantar celengan nanti buatlah tanda terimanya supaya semua berjalan dengan baik. Itu nanti hal-hal itu akan dituliskan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup, adakah masih mau mengatakan sesuatu yang maka dengan ini secara resmi saya Pastor Paroki Reverendus Dominus Marianus Kino Angkat Kebelen Kedang. Ya, dengan ini dengan bantuan berkat dan rahmat Tuhan selesainya paripurna ini, dan dengan ini secara resmi saya menutup paripurna Paroki Santo Yosef Jalan Kain Batik tahun 2023. Silakan kembali ke tempat. Pastor Don Paul memberi informasi kepada kita tentang konsumsi dan sekaligus memimpin doa makan isi nawai keputusan sih. Itu untuk di sana. Kami sudah selesai rapat paripurna, selesai dengan baik. Pak. Siap Bapak. Terima kasih banyak Bapak Inong. Siap. Siap Inong, makasih banyak. Oke, siap Pak. Pastor kecilan. Cibran. Barang-barang pribadi yang ada di kamar-kamar. Oke Bapak. Mulai digodang Bapak Inong. Dimasukkan ke tas masing-masing. Sayonara, mulai digodang. Sukses paripurna. Sukses. Karena memang di kamar itu tidak ada barang yang bisa dibawa pulang. Sehat, makasih banyak Damang Denang. Makasih banyak Suster. Yes. Ayo Pak.
Boleh ate damang dainang. Yes. Ago. Boleh ate godang damang dainang. Siap. Makasih banyak damang dainangnya. Ya Inong, makasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Makasih banyak. Mau lihat godang damang dainang. Sehat. Selamat makan siang. Masih terus. Suster, makasih banyak. Makasih banyak Bapak Ibu, Suster. Mari. Mari Nong. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Siap Bapak. Terima kasih banyak Suster. Ya. Baik, Bapak Ibu, Dewan Pastoral Paroki, Dewan Pastoral Stasi, kelompok-kelompok kategorial, para suster, para pengurus gereja yang kami hormati. Bison adong deke, duduk. Dohot manuk naniato. Hanya ini holanodo naboy ibek kami bison aka pastor muna deson amangina. Tangi aku kamu mah kami aka pastoron asa boy rak kita saling menolong masurupan di gagasan pelayanan dari paroki tahun. Jadi dekion di pasar berita salutna. Terimalah ini dengan hati yang tulus agar kita senantiasa terus sehat, doa di pas Tuhan di sudi atau lautan, termasuk pelayanan kita di tengah-tengah umat dan masyarakat kita. Semoga dengan ini kita terus saling menguatkan dan saling mendoakan dalam karya dan pelayanan kita. Si titik ma si gopa golang-golang pangarahuna tung songonipe na boy di patupa parokita dihamu damang dainang aka pengurus gereja nami doa ka perwakilan instansi saya di Batama namanggoki pasu-pasuna. Oke. Oras. Terima kasih banyak Madan. Selamat makan Pak. Siap Pak. Siap. Oke, makan bersama selesai sermon. Siap. Aduh. Siap. Siap Inong. Mari. Iya. Ya Allah. Selamat makan Pak. Tabah. Siap. Oke. Kadamang selamat makan, selamat menikmati. Tabah dah. Tambah. Pak. Kalau nggak didukung kok bahasa Jepang nggak dukung saya. Iya Bapak, selamat makan. Yes, asak beda Bapak. Asak beda. Alek udah ngatas semua. Iya. Selamat makan Inong. Iya, tambah ya. Yes. Selamat makan Inong. Tambah. Selamat makan.